PSSI hanya kirim Asnawi dan Ferrari. Fans Malaysia meminta timnas Indonesia keluar dari ASEAN All-Star. Ada yang panas nih. Berharap Jai Idzas datang, namun harapan bertepuk sebelah tangan. Sehingga muncul kontroversi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tidak mengakui kontribusi Indonesia dalam tim ASEAN All-Stars. Ketua Komite Kompetisi FAM, Firdaus Mohamed, menyebut bahwa Indonesia tidak diikutsertakan secara penuh dalam proses pembentukan tim ini. Pernyataan dari pihak FAM menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini bermula setelah diumumkannya daftar pemain ASEAN All-Stars yang menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang. Indonesia hanya menyertakan 2 pemain, yaitu Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Sebelumnya, beberapa pengamat Malaysia memang menginginkan nama Jai Idzas agar masuk dalam skuad tersebut. Pengamat Malaysia mengaku takjub dengan gaya kepemimpinan dan ketenangan di lapangan. Namun, Indonesia justru mengutus Asnawi dan Ferrari, sehingga memunculkan reaksi berlebihan dari FAM. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik merasa kecewa dengan PSSI. Dia menilai PSSI seseolah mempermainkan laga penuh gengsi ASEAN All-Star versus Manchester United Juni nanti. PSSI konfirmasi hanya mengirim 2 nama saja untuk membela klub ASEAN All-Star, kedua itu Asnawi dan Ferrari. Sedangkan pelatih Kim Sang-sik menginginkan nama seperti Jai Idzas, Tom Hay, Ole Romeni dikirim. Netizen membalas dengan bukan maksud sombong. Kami sedang sibuk persiapan Piala Dunia. Meminimalisir resiko, PSSI nggak kirim pemain top timnas Indonesia lawan Manchester United di ASEAN All-Star. Timnas Indonesia dipastiin nggak bakal nurunin pemain utamanya buat gabung ASEAN All-Star lawan Manchester United di Bukit Jalil 28 Mei 2025 nanti. PSSI ogah ambil resiko karena timnas Indonesia punya 2 laga super penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan China dan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni nanti. Nonton pertandingannya di link di bio. Sementara negara ASEAN yang lain cuma main sekali buat kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia kudu fokus total buat jaga peluang lolos ke Piala Dunia. Tapi jangan panik dulu, masih ada kemungkinan 2 nama yang bakal wakilin timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Walau sempet nggak dipanggil Coach Patrick Kluivert bulan Maret kemarin, Asnawi siap adu lari lagi sama Garnacho. Duel panas bakal tetap tersaji meski tanpa skuad utama. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jai Idzas jadi kapten ASEAN All-Star itu kayak nyuruh singa jagain kandang ayam. Pengamat Malaysia, Kes Sundaresan bilang, Jai Idzas layak jadi kapten ASEAN All-Star. Kalau gua bilang, Idzas itu pilar, bukan pengganti. Dia pondasi masa depan, bukan tempelan turnamen sehari. Kita ngomong ASEAN All-Star seolah-olah tim impian, padahal jujur aja, ini tim dadakan bukan hasil latihan. Pemain dari berbagai negeri belum tentu nyambung di lapangan, dan lu mau kasih Jai Idzas jadi nahkoda kapal tanpa tujuan. Jai Idzas terlalu berkelas untuk ditarik ke dalam parade selebrasi yang lebih banyak soal gengsi daripada prestasi. Dia itu jenderal, bukan penjaga pos sementara. Kalau lo paksa dia mimpin, malah bisa bikin auranya meredup dan percuma. Kayak Sundaresan, lu bilang ASEAN All-Star butuh back kelas dunia. Tapi gua bilang, ASEAN All-Star bukan cuma butuh tembok, tapi butuh jiwa. Idzas punya itu semua, makanya sayang kalau dipakai buat proyek pamer belaka. Lo mau dia pimpin tim yang bahkan belum kenal satu sama lain, yang bahasanya aja beda-beda, apalagi visi mainnya. Jangan samain tim nasional dengan tim dadakan. Idzas itu bukan figuran buat laga hiburan. Dia datang ke Asia bukan untuk turun pangkat, tapi bawa standar tinggi dari sepak bola yang padat. Biar aja dia fokus bawa Garuda ke level dunia, bukan sibuk jadi kapten di laga penuh euforia tanpa makna. Kes, lo pundit, lo harusnya lebih ngerti. Jangan korbankan bakat murni buat ide yang cuma trending sesaat di TV. Kalau mau ASEAN All-Star bersinar, bangun sistemnya dulu. Jangan cuma panggil bintang dan berharap mereka paham taktik dalam seminggu. Jai Idzas itu bukan pilihan darurat, dia bukan toko pengganti, dia itu protagonis sejati. Biarkan dia bersinar untuk merah putih, bukan sekedar jadi nama besar di parade yang gak ada arti. Gara-gara ini, timnas Indonesia bisa menolak bergabung ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Manchester United akan datang pada 28 Mei 2025 ke Malaysia untuk menantang ASEAN All-Stars. Media Vietnam menyebutkan, tim ini akan diperkuat pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF, termasuk Indonesia. Tapi, ada satu masalah yang bikin khawatir. Sebab, hanya berjarak seminggu setelah melawan MU, timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Latihan yang intens diperlukan sebelum laga krusial itu, tap link di bio untuk nonton bola lengkap. Meski laga kontra MU hanyalah laga persahabatan, tapi resiko cedera adalah hal yang sangat dihindari pemain agar bisa tampil maksimal mengejar tiket ke Piala Dunia. Banyak yang pro karena yakin melawan MU gak akan seperti Tarkam, tapi banyak juga yang kontra karena khawatir. Kalau pendapatmu gimana?
Ini dia 2 alasan mengapa para pemain Indonesia tidak diizinkan ikuti laga ASEAN All-Star. Pertama adalah karena laga tersebut sangat mepet dengan laga Indonesia kontra Cina, yang mana laga ini sangat penting karena menjadi salah satu laga penentuan apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia atau tidak. Kedua adalah memaksimalkan waktu untuk fokus melakukan uji coba. Uji coba untuk saat ini sangat dibutuhkan, mengingat timnas Indonesia baru saja berganti pelatih. Tentunya dengan uji coba ini menjadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk meramu dan mencoba strategi sebelum menghadapi Cina dan Jepang. Media Vietnam menyebut PSSI tidak akan membiarkan bintang timnas Indonesia membela tim ASEAN All-Stars dalam laga persahabatan mendatang. Media asal Vietnam yakni Soha mengatakan bahwa nakoda asal negeri ginseng tersebut akan kesulitan memanggil pemain timnas Indonesia. Soha yakin PSSI tidak akan mengirim pemain yang berstatus timnas untuk membela tim tersebut. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya wakil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tulis Soha. Jika menang, tim Indonesia dapat mengamankan tempat di ronde keempat. Setelah itu, tim Indonesia akan memainkan pertandingan terakhir melawan Jepang pada 10 Juni. Karena pentingnya 2 pertandingan berikutnya, PSSI tidak akan mengambil risiko mengirimkan bintang-bintang terbaiknya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ASEAN All-Stars melawan Man United, tulis media Vietnam Soha dikutip dari Super Bowl. Harapan Indonesia sirna, Jan Madsen resmi jadi milik Belanda. Pemain berdarah Indonesia itu akhirnya mencetak gol debutnya bersama timnas Belanda. Momen bersejarah itu terjadi saat Belanda menghadapi Spanyol di perempat final UEFA Nations League di Stadion Mestalla. Tapi sayangnya, meski Madsen mencetak gol, Belanda tetap harus menelan kekalahan lewat adu penalti. Pertandingan berlangsung sengit, Madsen yang mendapat kesempatan bermain sejak awal langsung menunjukkan kualitasnya. Pada menit ke-79, ia menerima umpan terobosan dari Xavi Simons dan dengan kaki kirinya, ia melepaskan tembakan keras yang gagal dibendung Unai Simon. Gol itu membuat skor imbang 2-2 dan sempat menghidupkan harapan Belanda, tapi drama belum berakhir. Skor akhir 3-3 memaksa laga berlanjut ke adu penalti. Sayangnya, Belanda kurang beruntung, hanya bisa mencetak 4 gol dari 6 kesempatan, sementara Spanyol lebih klinis dan menang 5-4. Yang menarik, Madsen sebenarnya punya darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Jawa dari Suriname. Hal ini membuat namanya sering diperbincangkan oleh netizen Indonesia yang berharap ia bisa dinaturalisasi. Namun, harapan itu makin tipis. Madsen sudah lebih dari 3 kali dipanggil timnas Belanda, dan menurut aturan FIFA, kalau Indonesia masih ingin mengincarnya, harus menunggunya 5 tahun sejak terakhir kali ia bermain untuk Belanda. Itu pun kalau dalam 5 tahun ke depan, ia tak dipanggil lagi oleh The Orange. Untuk saat ini, Madsen masih setia membela Belanda, tapi siapa tahu di masa depan ada kejutan lain. Gimana? Ada yang masih mau menunggu? Timnas Indonesia nggak ikut gabung ke ASEAN All-Star buat lawan Manchester United. Indonesia tuh sekarang bukan lagi tim penggembira di Asia Tenggara. Kita lagi jadi tulang punggung ASEAN buat ke Piala Dunia. Tanggal 5 Juni nanti kita bakalan lawan China dan 10 Juni kita bakal lawan Jepang. Ini bukan uji coba, ini laga hidup mati buat lolos ke ronde berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ya wajar banget kalau PSSI nggak mau buang-buang energi buat uji coba yang nggak urgent. Pemain Sandy Walsh, Marcelino dan kawan-kawan gak bakalan masuk dalam skuadnya Kim Sang-sik. Main buat ASEAN All-Star buat lawan MU itu emang seru, tapi lebih penting lagi ngebawa bendera merah putih ke panggung dunia, ya nggak sih? 3 syarat timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025. Nomor 3 terberat. Ada 3 tantangan besar yang harus ditaklukkan agar kita lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 1. Australia harus gagal menang. 2. Arab Saudi harus mengalami nasib yang sama. Ketiga, kita harus menang melawan 2 raksasa Asia, Jepang dan Cina. Akankah sejarah tercipta di bulan Juni 2025? Semua mata akan tertuju pada Garuda. Yuk, dukung penuh perjuangan Garuda. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar semangatmu untuk timnas Indonesia. Kalau gue baca-baca berita, banyak media-media luar tuh yang mau grecokin konsentrasi kita di kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya sih gue nggak setuju nih, Asnawi sama Ferrari tuh masuk dalam DSP-nya All-Star ASEAN melawan MU. Gue ya sebagai warga Indonesia yang tercintai nih, gue sebenarnya kagak ikhlas walaupun Ferrari atau Asnawi yang main di sana. Terserah mereka mau bilang nggak support, nggak serius kek, lah pertandingan langka kek, pertandingan luar biasa kek. Karena menurut gue ya kedalaman tim itu perlu, apalagi Max Hilger dan Kevin Dijk tuh sering banget cedera.
Gue ngeri di akhir musim kayak model Messi Girls tuh cedera gitu. Begitu juga sama Kevin Dix. Terus yang gantiin mereka siapa kalau nggak ada Ferrari sama Asnawi? Kalau gue jadi PSSI yang boleh nunjuk, mendingan gue ngasih ke Nitri Pamungkas. Dia juga lumayan loh, mainnya waktu itu juga bagus di AFF. Atau ke Victor Detan, dia juga bagus kalau gue boleh nunjuk kalau gue jadi PSSI ya. Kecuali Pascal Struck dan Tristan Gonjer masuk nih. Menurut kalian gimana? Asian All-Star. Korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama? Okey, jom kita sembang sikit pasal Asian All-Stars ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah follow? Mantap. So, pada 28 Mei, tak lama je lagi, 3 bulan je lagi, Asian All-Star akan berlawan dengan tim Manchester United. Dekat mana guys? Dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Okay? So, Asian team ni akan dianggotai oleh superstar-superstar daripada negara-negara ASEAN lah. Selain daripada Malaysia macam Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Tapi hanya player yang main dekat ASEAN. Maknanya Marcelino Ferdinand tak boleh lah sebab dia main untuk Oxford United. Okay? Jadi pemain-pemain yang main dekat Asia Tenggara sahaja yang boleh join masuk dalam Asian All-Star ni. Okay? So aku nampak, of course lah, aku rasa akan ada ramai player-player Thailand sebab diorang player yang perform and then bermain untuk kelab sendiri. So, aku ada tengok social media, ada macam-macam cadangan line up. Ini antara cadangan line up, okay, untuk berlawan dengan Manchester United nanti. Okay, kita ada Asnawi Mangkuk Alam, kita ada Arif Aiman, kita ada Jordi Ahmad. Okay, macam-macam lah player campur-campur daripada negara ni. Korang rasa boleh ke tidak menang lawan MU? Bagi aku tak ada satu masalah pun nak menang lawan MU. MU ni bila je dia menang? Cuba kau cerita kat aku. Aku rasa tim MSSD Rembau pun boleh menang lah lawan MU. Setakat kita hantar ASEAN team ni, confirm boleh tapau MU ni. Untuk peminat-peminat MU yang tengah bengang dengan tim korang ni, tim korang yang nombor berapa? 14-15 ni, nanti korang boleh datang, tengok player ni, korang kutuk depan-depan. Dalot, Onana, siapa lagi yang menyusahkan? Mason Mount walaupun dia tak main. Player-player ni nanti ada dekat depan muka korang, korang maki lah. Sebelum ni korang boleh maki depan TV je kan, ataupun maki dekat TikTok je kan. Kali ni korang boleh maki depan-depan dekat Stadium Bukit Jalil nanti. Alright, so Manchester United versus Asian All-Star 28 Mei. Okay, korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, kalau nak support Wibro, boleh tekan butang follow. Jarang mendapatkan menit bermain di Brisbane Roar guys. Emang udah saatnya guys ya Rafael Strike pindah ke Liga ASEAN cuy. Buset dah guys. Guys nih guys ya EP ikutan AFF Championship cuy. Karirnya jadi langsung hancur. Buset dah, sayang banget guys ya. Sayang banget cuy. Nah guys ya, Rafael Strike ini digadang-gadang guys akan menjadi pemain yang berhasil guys di Liga Australia cuy. Cuman guys statistiknya sangat hancur. Inilah guys ya statistik dari Rafael Strike guys ya. Di musim 2024-2025 guys ya, Rafael Strike ini hanya menjalankan 10 match saja dan hanya menyumbang 1 gol saja bagi tim cuy ya. Jika ditotalkan guys, dirinya hanya bermain sama 12 menit. Waduh cuy. 12 menit doang anjir. Udah saatnya guys ya untuk menyelamatkan karir dari Rafael Strike. Emang udah harus pindah ke ASEAN guys ya. Ya kalau misalnya ke Liga Malaysia bolehlah ke JDT. Ke Liga Thailand juga OP sih guys ya. Cuma kalau ke Indonesia harus masuk ke Big Four cuy. Seperti Persija, Persebaya ataupun yang lainnya. Kalau misalnya ke Dewa United juga nggak apa-apa, lagi bagus-bagusnya gitu ya daripada nge-stuck di Liga Australia. Itulah penolakan timnas Indonesia di ASEAN All-Star. Di situ ada sebuah berita ASEAN All-Star tanpa pemain bintang timnas Indonesia Kim Sang-sik pusing, gak diizinkan. Dan di kubu Malaysia pun panas terhadap Indonesia, sudah keluar katanya. Demikianlah video yang dapat saya rangkum, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sumber video dari sebuah sosial media TikTok terutama.